أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Mana semangatnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita ya. Dan kita akan menyikapi tema-tema yang sangat luar biasa nih hari ini ya. Di antaranya yang pertama yaitu ketika hidup memuja materi. Ya Allah, susah pastinya tuh hidup ya. Dan yang kedua, ketika Al-Quran adalah merupakan surat cinta dari Allah untuk kita. Ini akan kita bahas dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Ari ingin memberitahu bahwa Cahaya Hati Indonesia, setiap kita siaran itu kita mengikuti protokol yang ada. Dari mulai masuk ke dalam studio, kita sudah menggunakan hand sanitizer, sudah benar-benar menggunakan face shield, sudah menggunakan masker. Dan kalau misalnya kita perhatikan, di studio sudah nggak boleh banyak orang lagi ya. Jadi hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh masuk ke dalam studio, dan physical distancing sangat kita jaga. Dan begitu juga untuk pemirsa di rumah ya, menjaga diri kita ya, Masya Allah ya. Dan kita akan lanjutkan, insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dan selain itu juga ada Ustadz Bobby Herwibowo. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Wah, Masya Allah ya. Dan langsung aja kita akan bahas tema kita yang pertama nih, Masya Allah, ketika hidup memuja materi. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Kiai sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Doain biar kita semuanya sehat ya. Kita jaga protokolnya bareng-bareng biar COVID-nya berhenti. Masya Allah ya. Apalagi bentar lagi masuk Ramadan. Ramadan biar nikmat kita Ramadan ya. Baik guru, mohon ilmunya tentang ketika hidup memuja materi guru, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sebagian orang ada yang berpikir banyaknya harta bisa membeli rasa bahagia. Karena itu mereka berlomba memburu dan mengejar harta.
pergi pagi pulang petang, bahkan boleh jadi nggak pulang-pulang. Mencari harta sebanyak-banyaknya, setelah harta terkumpul, apa jaminan hidup bisa jadi bahagia? Belum tentu. Tengoklah pejabat yang banyak uang, mereka hatinya tidak tenang. Takut diaudit BPK, khawatir ditangkap KPK. Kalau toh ketahuan, tidak mustahil mengorbankan bawahannya. Lihatlah orang yang bergelimangan materi, banyak harta, hatinya resah. Bagaimana nanti harta saya ketahuan petugas pajak? Bagaimana nanti setelah saya mati harta saya kemana? Betul apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina nafsi. Yang namanya kaya itu bukan kekayaan banyaknya harta semata. Tetapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa, kaya hati, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, insya Allah kebahagiaan akan datang. Buat apa uang sedikit kalau hati nggak tenang? Mendingan uang banyak, hati jadi tenang. Tentu yang halal. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Berkaitan dengan harta, Islam memberikan garis. Boleh umat Islam kaya, boleh umat Islam berharta, tapi dicarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat agama. Tidak main hantam kromo, main asal tubruk. Sekarang ini kan yang terjadi keinginan untuk banyak harta. Kalau sudah keinginan untuk banyak harta, akhirnya menghalalkan segala cara. Norma-norma ditabrak, peraturan agama diterjang, nilai-nilai etika dikesampingkan. Kenapa? Yang penting harta dia dapat, harta terkumpul. Akibatnya itu tadi yang saya katakan, hatinya tidak mengalami ketenangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memang betul saudara, uang sangat memegang peranan. Tapi ketahuilah tidak semua bisa dibeli dengan uang. Uang memang memegang peranan. Apa saja sekarang bisa dikerjakan pakai uang kok. Kulit keriput bisa dikencengin. Hidung pesek bisa dimancungin. Pakai apa? Uang. Lewat apa? Operasi plastik. Fenomena sosial terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Lihat aja. Aki-aki kalau habis nerima duit gusuran, lagunya lenjeh lagi tuh aki-aki itu. Uang memang memegang peranan, tapi tidak semua, apalagi soal kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karenanya sekali lagi Islam tidak melarang, malah menganjurkan umatnya untuk kaya. Tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan syariat agama, tidak melanggar aturan. Haji yang jadi rukun wajib perlu uang saudara. Umroh perlu uang. Zakat perlu uang. Bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren perlu uang. Tapi dicarinya dengan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama, tidak melanggar. Karena itu menyangkut soal harta kekayaan berupa uang, ini memang berat. Sebab di akhirat nanti saudara, pertanyaan itu, umurmu kau habiskan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa?
ilmumu kau amalkan atau tidak? Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Kita lihat. 3 pertanyaan, cuma 1. Umurmu kau habiskan buat apa? Segitu doang tuh. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Cuma segitu doang. Ilmumu kau amalkan apa tidak? Cuma itu aja. Tapi soal harta, soal kekayaan yang ditanya 2 depan belakang. Hartamu, uangmu kau dapat dengan cara apa? Kau belanjakan kemana? Bersyukurlah kita yang hidupnya sederhana, secukupnya memiliki harta. Di akhirat nanti insya Allah proses perbalnya nggak lama-lama. Tapi orang kaya, hartawan, di akhirat itu akan mengalami pertanyaan 2 depan belakang. Dapat hartanya bagaimana, dibelanjakannya kemana. Lama proses perbalnya. Karena 1 rupiah pun akan ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang saya cintai. Sekali lagi saya katakan, Quran pun menegaskan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan negeri akhirat buat orang beriman adalah hal yang utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di alam dunia. Ambil yang kita perlu, gunakan secukupnya. Kenapa? Karena ibadah memerlukan modal. Tanpa modal susah menggapai ridho Allah. Karenanya umat Islam harus ada yang kaya, harus jadi agnia. Islam menyuruh. Islam bukan agamanya orang marginal. Islam bukan agamanya orang pinggiran. Islam adalah agama sentral. Menganjurkan, menyuruh pengikutnya untuk jadi agnia, jadi orang kaya. Tapi dengan apa? Pertama, cara-caranya yang benar. Yang kedua, begitu dia mendapatkan harta kekayaan, ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, dia berfungsi sebagai keran. Coba lihat. Keran, saudara, dia nyimpan air bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia dialirkan buat yang memerlukan. Itulah Islam mengajarkan. Seorang muslim harus kaya. Tapi dengan kekayaannya hendaknya dia berlaku seperti keran. Yang mengalirkan harta kekayaannya bagi orang yang membutuhkan. Kenapa? Disitulah letak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya. Banyak orang dalam memburu dan mengejar harta lupa akan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, Islam menyuruh kita mencari harta. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Apabila sholat telah ditegakkan, apabila sholat telah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Cari karunia Allah Tuhanmu. Betul. Tapi setelah harta didapat, berlakulah seperti keran, mengalirkan bagi orang yang membutuhkan. Ini kan enggak. Siang malam pagi sore nyari harta, jadi orang kaya, pelitnya 17 setan. Hartanya dikekepin sendirian. Tetangga sebelahnya cengap-cengap, belaga cuek, bebek. Saudara, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, itu nilainya ibadah. Dan jangan sampai kita mencari harta melupakan hak Allah. Ini zolim. Zolim kepada Allah, tidak zolim kepada diri kita. Sibuk mencari harta pagi, siang, sore, malam. Tapi melupakan hak Allah. Kita zolim terhadap diri kita. Itu tadi yang saya katakan. Di akhirat nanti pertanyaan soal harta yang kita dapat ada 2.
depan dan belakang. Caranya akan diperhitungkan, kemana harta itu akan kita belanjakan akan mendapat hisab. Karenanya sekali lagi cari harta sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dalam kehidupan dunia. Tapi setelah berharta berlakulah sebagai keran. Karena itu juga nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Artinya kita jangan tergila-gila sama harta, tapi kita juga membutuhkan harta ya Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan harta yang kita miliki jadi barokah dunia, barokah akhirat. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang Al-Quran surat cinta Allah untuk kita. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.